Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan manusia, agama memiliki peranan yang sangat penting. Ia bukan sekedar ajaran spiritual, tetapi juga menjadi pedoman hidup yang mengikat seluruh perilaku manusia. Seperti yang dijelaskan oleh Prof. Harun Nasution dalam bukunya, yaitu Islam ditinjau dari berbagai aspeknya. Agama hadir sebagai ikatan suci antara manusia dengan Tuhannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dan ikatan-ikatan agama. Ikatan-ikatan agama adalah sesuatu yang harus dipegang teguh dan dipatuhi oleh manusia. Ikatan ini mempengaruhi kehidupan sehari-hari, memberi arah dalam berpikir, bertindak, dan berperilaku. Ayat ini menegaskan bahwa agama bukan hanya sistem kepercayaan, tetapi juga pedoman hidup yang mengikat manusia kepada aturan Allah, agar hidupnya tidak menyimpang dari kebenaran. Nah, selanjutnya adalah agama monoteisme dan kesucian jiwa. Salah satu bentuk tertinggi dari agama adalah monoteisme, yaitu keyakinan kepada satu Tuhan yang Maha Esa. Paham monoteisme mengajarkan manusia untuk tunduk hanya kepada Tuhan, bukan kepada sesama manusia. Menurut Harun Nasution, orang yang akan kembali kepada Tuhannya adalah mereka yang suci jiwanya. Kesucian diri dijaga dengan selalu dekat kepada Allah, mengingat kebesarannya dan sadar bahwa hidup di dunia hanyalah sementara. Sayyid Qutb dalam Fi Zilalil Quran juga menegaskan, orang beriman menjaga dirinya dengan kesadaran bahwa hidup di dunia hanyalah persinggahan menuju akhirat. Yang ketiga adalah agama yang menjaga kemurnian monoteisme. Lalu, agama apa yang hingga kini tetap menjaga kemurnian paham monoteisme? Menurut Harun Nasution, agama Islam dan Yahudi adalah dua agama yang masih mempertahankan keesaan Tuhan dalam bentuk yang murni. Penulis dan sejarawan agama Karen Armstrong dalam A History of God juga menegaskan bahwa monoteisme sejati berakar dalam tradisi Ibrahimi, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Namun Islam menjaga tauhid paling ketat dan konsisten dalam ajarannya. Yang keempat adalah tujuan hidup dalam agama monoteisme. Menyerahkan diri kepada Tuhan, mematuhi perintah, dan menjauhi larangannya, itulah tujuan hidup dalam agama monoteisme. Melalui ketaatan ini, manusia mencapai roh yang bersih dan budi pekerti yang luhur. Syekh Muhammad Naqib Al-Attas dalam Islam and Secularism menyatakan bahwa tujuan hidup manusia dalam Islam adalah mencapai adab, yakni kesadaran diri sebagai hamba Tuhan yang membawa kebersihan jiwa dan keseimbangan antara akal, hati, dan amal. Yang terakhir adalah agama dan para nabi. Apakah agama hanya diturunkan kepada Nabi Ibrahim? Tentu tidak. Dalam surah Ali Imran ayat 84, Allah menegaskan bahwa wahyu telah diturunkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, mulai dari Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, hingga penutup para nabi Muhammad SAW. Seperti yang dijelaskan Fazlur Rahman dalam Major Themes of the Quran, agama-agama tersebut adalah satu rangkaian panjang yang membawa misi sama, menegakkan tauhid keesaan Allah. Lalu, agama sebagai jalan menuju kesucian. Agama bukan sekadar sistem kepercayaan, tetapi juga jalan menuju kebahagiaan sejati. Jalan yang membersihkan jiwa, menuntun akal, dan menenangkan hati. Dengan memahami agama, manusia tidak hanya mengenal Tuhannya, tetapi juga menemukan makna terdalam dari hidupnya. Sebagaimana kata Harun Nasution, agama adalah ikatan suci yang menuntun manusia kepada kebenaran dan kesucian hidup.
Agama bukan sekedar keyakinan yang diucapkan di bibir, tetapi perjalanan panjang menuju Tuhan, perjalanan untuk membersihkan hati, memantapkan iman, dan menemukan kedamaian yang abadi. Nah, kalau di bab sebelumnya kita udah bahas tentang pengertian agama dan berbagai bentuknya, sekarang kita bakal masuk ke sesuatu yang lebih spesifik, yaitu Islam dalam pengertian yang sebenarnya. Karena, setelah kita tahu apa itu agama secara umum, penting banget nih buat paham, gimana sih sebenarnya Islam sebagai agama itu sendiri. Bukan cuma soal ibadah, tapi juga sebagai panduan hidup yang lengkap banget. Yuk, kita bahas bareng. Bagian 1, pengertian Islam. Jadi, Islam itu bukan cuma nama agama aja, tapi juga punya makna yang dalam banget. Kata Islam sendiri berasal dari bahasa Arab, aslama yang artinya berserah diri, tunduk, dan patuh kepada Allah SWT. Artinya, seorang muslim itu bukan cuma percaya, tapi juga nurut sama aturan Allah, dalam segala hal. Islam gak terbatas pada urusan ibadah aja, loh. Tapi juga ngatur soal akhlak, sosial, ekonomi, bahkan cara kita berinteraksi dengan sesama manusia dan alam sekitar. Makanya, Islam disebut sebagai agama yang sempurna dan menyeluruh mencakup semua aspek kehidupan. Sumber ajarannya ada 2, yaitu Al-Quran dan hadis. Al-Quran adalah wahyu langsung dari Allah, sedangkan hadis berisi perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Keduanya saling melengkapi, Al-Quran sebagai pedoman utama, dan hadis sebagai penjelasan dari isi Al-Quran itu sendiri. Bagian 2, cara wahyu diturunkan. Sekarang mungkin kita penasaran, gimana sih caranya wahyu itu diturunkan ke Nabi Muhammad SAW? Nah, ternyata, ada beberapa cara loh. Dalam Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 51-52 dijelaskan bahwa Allah berkomunikasi dengan manusia lewat 3 cara, langsung dengan wahyu, dari balik tabir, atau melalui perantara malaikat. Biasanya, malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu itu. Kadang Nabi menerima wahyu dalam bentuk suara seperti gemerincing lonceng, kadang juga Jibril datang dalam bentuk manusia. Setelah wahyu turun, Nabi langsung menghafalkannya, lalu menyampaikannya kepada para sahabat untuk dihafal dan ditulis. Jadi, prosesnya benar-benar dijaga supaya gak ada yang berubah sedikitpun. Bagian 3, penulisan dan pengumpulan Al-Quran. Waktu Nabi masih hidup, wahyu-wahyu itu ditulis di media sederhana, kayak pelepah kurma, batu tipis, bahkan tulang. Tapi sebagian besar disimpan lewat hafalan para sahabat. Salah satu penulis utama wahyu adalah Zaid bin Sabit, yang dipercaya langsung oleh Nabi. Nah, setelah Rasulullah wafat, banyak penghafal Al-Quran yang gugur dalam peperangan. Khawatir kalau hafalan itu hilang, akhirnya Khalifah Abu Bakar memerintahkan untuk mengumpulkan semua wahyu dan menyusunnya jadi satu mushaf. Kerja keras itu dilanjutkan oleh Khalifah Utsman bin Affan, sampai akhirnya terbentuklah mushaf Utsmani yang kita pakai sampai sekarang. Kerennya lagi, Al-Quran ini keasliannya tetap terjaga, loh. Karena dari dulu sampai sekarang, jutaan orang di seluruh dunia menghafalnya, dan teksnya gak pernah berubah sedikitpun. Bagian 4, hadits sebagai sumber kedua. Selain Al-Quran, kita juga punya sumber ajaran kedua yaitu hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis ini penting banget karena menjelaskan hal-hal yang belum dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran. Misalnya aja, Al-Quran nyuruh kita salat, tapi tata caranya dijelasin lewat hadis. Dulu, di masa awal Islam, hadis belum langsung ditulis karena takut tercampur sama wahyu Al-Quran. Tapi lama-lama, setelah Islam makin luas, para ulama mulai mengumpulkan hadis biar gak hilang. Salah satu yang paling terkenal adalah Imam Bukhari, yang menyeleksi ratusan ribu hadis sampai tersisa beberapa ribu yang benar-benar sahih. Jadi, lewat hadis, kita bisa tahu gimana cara Nabi beribadah, bersikap, bahkan berinteraksi dengan orang lain supaya kita bisa mencontoh beliau dalam kehidupan sehari-hari. Bagian 5, Islam sebagai agama yang menyeluruh. Nah, kalau dari tadi kita ngomongin sumber ajaran Islam, sekarang yuk lihat Islam dari sisi penerapannya. Islam tuh gak cuma ngajarin cara ibadah, tapi juga cara hidup yang seimbang antara dunia dan akhirat. Ada ajaran tentang hubungan manusia dengan Tuhan, yaitu akidah dan ibadah. Ada juga tentang hubungan sesama manusia, yaitu akhlak dan muamalah. Sampai hubungan manusia dengan alam,
yang ngajarin kita buat jaga lingkungan dan makhluk hidup lain. Dalam sejarahnya, Islam juga melahirkan banyak cabang ilmu dan mazhab fikih seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Perbedaan itu bukan untuk memecah, tapi buat memperkaya cara kita memahami syariat. Intinya, Islam adalah sistem hidup yang lengkap. Bukan cuma soal doa dan ibadah, tapi juga soal kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan bagaimana kita menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama. Penutup, jadi, setelah di bab 1 kita belajar tentang apa itu agama secara umum, di bab 2 ini kita tahu bahwa Islam adalah wujud paling sempurna dari konsep agama itu sendiri. Agama yang datang langsung dari Allah, lewat wahyu, dan jadi petunjuk hidup untuk seluruh umat manusia. Kali ini kita akan membedah salah satu bab penting dari buku Islam ditinjau dari berbagai aspeknya karya Harun Nasution. Judulnya adalah Aspek Ibadat, Latihan Spiritual, dan Ajaran Moral. Nah, bab ini menarik banget, karena disinilah kita belajar bagaimana Islam tidak hanya mengatur hubungan vertikal antara manusia dan Tuhan, tetapi juga membentuk kualitas spiritual dan moral kita sebagai manusia. Coba kita pikirkan sejenak, apa sebenarnya tujuan hidup beragama? Menurut Islam dan paham monoteisme, tujuannya adalah untuk membersihkan dan mensucikan jiwa serta roh, agar kita terhindar dari kejahatan dan bisa kembali ke sisi Tuhan yang Maha Suci. Jadi, beragama itu bukan hanya soal ritual, tapi soal penyucian diri, baik jasmani maupun rohani. Menurut pandangan Islam, manusia itu terdiri dari dua unsur utama, yaitu yang pertama adalah unsur jasmani, fisik, yang berasal dari materi dan sifatnya sementara dan yang kedua adalah unsur rohani, spiritual, yang bersifat kekal dan merupakan percikan dari Yang Maha Suci. Nah, unsur jasmani seringkali membawa hawa nafsu dan godaan duniawi. Sementara unsur rohanilah yang mengarahkan kita untuk tetap dekat dengan Allah. Makanya, pendidikan rohani menjadi sangat penting. Kalau gagal, manusia bisa terjebak dalam kesengsaraan, bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Inilah mengapa latihan spiritual dalam Islam sangat vital. Latihan ini diwujudkan lewat ibadat, khususnya 4 dari 5 rukun Islam. Salat, puasa, zakat, dan haji. Yuk, kita bahas satu persatu. 1. Sholat. Tujuan utama sholat adalah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan selalu mengingatnya. Tapi lebih dari itu, salat juga menjadi sarana agar kita terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Seperti kata Harun Nasution, kalau salat seseorang belum menjauhkan dari maksiat, berarti salatnya belum memberi manfaat spiritual yang sesungguhnya. 2. Puasa. Puasa bukan cuma menahan lapar dan haus, tapi juga melatih pengendalian diri, menguasai hawa nafsu jasmani, seperti amarah atau perkataan buruk. Tujuan akhirnya, menjadi pribadi yang bertakwa dan mampu menyeimbangkan tubuh jasmani dan rohani. 3. Zakat. Zakat bukan sekadar memberi sebagian harta, ia adalah latihan spiritual untuk membersihkan diri dari sifat tamak dan kikir. Selain itu, zakat juga menumbuhkan rasa persaudaraan dan kepedulian sosial. Bayangkan kalau semua umat Islam benar-benar menunaikan zakat dengan ikhlas, pasti masyarakat akan jauh lebih damai dan adil. 4. Haji. Haji mengajarkan tentang penyucian diri dan persamaan derajat manusia. Ketika memakai kain ihram yang sederhana, tidak ada lagi perbedaan status sosial, semua sama di hadapan Tuhan. Itulah momen di mana kita benar-benar belajar makna kesederhanaan dan ketundukan total kepada Allah. Nah, menurut Harun Nasution, tujuan akhir ibadat adalah pembinaan moral. Agama monoteisme seperti Islam bukan hanya mengajarkan cara beribadah, tapi juga membentuk akhlak yang luhur. Contohnya adalah yang pertama, salat dengan tujuan menjauhkan dari kejahatan. Kedua, puasa yang bertujuan untuk mengasah pengendalian diri, lalu zakat untuk menumbuhkan rasa empati sosial. Semua ibadat ini berfungsi sebagai pendidikan moral agar manusia memiliki budi pekerti tinggi, jiwa yang bersih, cinta kebenaran, suka membantu, rendah hati, dan cinta damai. Ajaran moral dari Al-Quran dan hadis juga bersifat absolut dan mengikat, karena bersumber langsung dari Tuhan, bukan hanya dari pemikiran manusia.
Contoh ajaran moral yang disebut Harun Nasution antara lain. 1. Keadilan dan ihsan yang mengajarkan untuk selalu berlaku adil dan berbuat baik kepada sesama. 2. Menjauhi kejahatan, seperti tidak mengambil hak orang lain dengan cara yang batil. Jadi, teman-teman, bisa kita simpulkan bahwa ibadat adalah instrumen utama dalam Islam. Tujuan ibadat adalah latihan spiritual, tazkiyatun nafas, untuk menyucikan roh. Hasil akhirnya adalah pembentukan ajaran moral yang tinggi, menghasilkan individu berakhlak mulia, mukmin dan mutakin. Islam menegaskan bahwa ritual, spiritual, dan moral tidak bisa dipisahkan. Kebaikan sejati terletak pada kualitas jiwa dan perbuatan baik di dunia. Demikianlah penjelasan mengenai bab 3. Semoga penjelasan ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif bagi kita semua. Dan pada akhirnya, teman-teman, semua ajaran tentang ibadat, latihan spiritual, dan moral ini bukan hanya untuk diketahui, tapi untuk dihidupkan dalam keseharian kita. Karena Islam bukan sekadar agama yang diajarkan di buku, melainkan jalan hidup yang menuntun kita menuju kebahagiaan sejati. Kalau kita mampu menjadikan ibadah sebagai latihan jiwa, maka hati kita akan semakin tenang, pikiran jernih, dan hidup pun terasa lebih bermakna. Sekarang, kita masuk pembahasan bab 4, di mana di sini kita akan membahas mengenai aspek sejarah dan kebudayaan. Bab ini membagi sejarah Islam ke dalam 3 periode utama: periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Periode pertama adalah periode klasik, dari tahun 650 hingga 1250 Masehi. Ini adalah masa fondasi dan puncak peradaban Islam, yang dibagi lagi menjadi 2 masa. Masa kemajuan Islam pertama. Kenapa ekspansi ini begitu cepat? Terdapat beberapa faktor. Di antaranya, Islam adalah agama yang mementingkan pembentukan masyarakat dan negara. Selain itu, 2 kekuatan besar saat itu, Bizantium dan Persia, sedang dalam fase lemah. Islam juga datang setelah Bani Umayyah runtuh, dimulailah masa dinasti Bani Abbas. Bani Abbas memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Baghdad. Ini menandai pergeseran dari pengaruh Arab ke pengaruh Persia. Puncak keemasan terjadi di masa Harun al-Rashid dan Al-Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun mendirikan Bait al-Hikmah, sebuah pusat penerjemahan dan akademi ilmu pengetahuan. Buku-buku filsafat dan ilmu pengetahuan Yunani diterjemahkan secara masif. Masa ini melahirkan ilmuwan-ilmuwan besar seperti Al-Razi dan Ibnu Sina di bidang kedokteran, Al-Farabi dan Ibnu Rushd di bidang filsafat. Periode ini juga menjadi masa kodifikasi ilmu-ilmu keagamaan seperti fiqh dan hadis. Peradaban Islam yang tinggi ini, yang terjadi saat Eropa dalam abad ke-8, kemudian ditransmisikan ke Eropa dan menjadi salah satu pemicu Renaissance. Masa kedua dari periode klasik adalah masa disintegrasi dari tahun 1000 hingga 1250 Masehi. Di masa ini, kekuasaan politik Khalifah Abbasiyah di Baghdad melemah drastis. Daerah-daerah mulai melepaskan diri. Muncul kekhalifahan tandingan. Dinasti Fatimiyah yang beraliran Syiah di Kairo, yang mendirikan Universitas Al-Azhar, dan sisa Bani Umayyah di Cordova, Spanyol. Baghdad sendiri akhirnya dikuasai oleh dinasti militer lain, seperti dinasti Buwayhi dan kemudian dinasti Saljuk. Pada periode inilah Perang Salib dimulai, dipicu oleh Paus Urban II pada tahun 1095 Masehi. Sekarang kita masuk ke periode kedua dalam sejarah Islam, yaitu periode pertengahan dari tahun 1250 hingga 1800 Masehi. Periode ini ditandai kemunduran besar yang diikuti oleh kemunculan 3 kerajaan besar. Kemudian masa kemunduran pertama, dari tahun kemudian kita beralih ke masa 3 kerajaan besar, dari tahun 1500 hingga 1800 M. Ini disebut sebagai kemajuan Islam kedua, yang melahirkan 3 kerajaan besar, Kerajaan Utsmani di Turki, Kerajaan Safawi di Persia, dan Kerajaan Mughal di India. Pertama, Kerajaan Utsmani.
yang menjadi adidaya setelah Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, Istanbul, pada 1453 Masehi. Puncaknya di bawah Sultan Sulaiman Al-Kanuni, wilayahnya sangat luas, mencakup Eropa Timur, Afrika Utara, dan Irak. Kedua, Kerajaan Safawi di Persia, yang didirikan oleh Shah Ismail dan menjadikan Syiah sebagai mazhab resmi negara. Ketiga, Kerajaan Mughal di India, didirikan oleh Babur. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan budaya di bawah Shah Jahan. Yang terakhir, kita masuk ke periode ketiga, yaitu periode modern, yang dimulai tahun 1800 Masehi. Ini adalah zaman kebangkitan Islam. Titik baliknya adalah ekspedisi Napoleon Bonaparte yang menduduki Mesir pada tahun 1798 Masehi. Jatuhnya pusat Islam ini ke tangan Barat menyadarkan dunia Islam akan kelemahan mereka. Kontak ini di mana kini Islam berada dalam kegelapan dan Barat sedang menaik, memaksa para pemuka Islam untuk mencari jalan keluar. Inilah yang melahirkan pemikiran dan aliran pembaruan atau modernisasi dalam Islam, dengan tujuan membangkitkan kembali umat Islam agar maju seperti di periode klasik. Halo sahabat, tahukah Anda bahwa persoalan pertama yang muncul dalam sejarah Islam bukanlah soal akidah, melainkan persoalan politik? Ketika Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah, beliau tidak hanya menjadi Rasul Allah, tetapi juga kepala negara yang wilayahnya kemudian meliputi seluruh semenanjung Arabia. Setelah beliau wafat, masalah suksesi atau pengganti sebagai kepala negara inilah yang menjadi krusial. Pengganti Nabi yang disebut khalifah atau pengganti tidak diangkat berdasarkan keturunan, melainkan melalui pemilihan dan persetujuan umat yang disebut bai'ah. 4 khalifah pertama yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali satu sama lain tidak memiliki hubungan darah, melainkan hubungan persahabatan dengan Nabi. 1. Bibit perpecahan dari Utsman hingga Perang Siffin. Masalah politik mulai timbul di masa khalifah ketiga, Utsman ibnu Affan. Kebijakan Utsman yang mengangkat kerabatnya menjadi gubernur menimbulkan reaksi yang memuncak pada pembunuhannya. Penggantinya, Ali ibnu Abi Thalib, segera menghadapi tantangan dari Talha dan Zubair di Mekah, dan tantangan keras dari Muawiyah, gubernur Damaskus. Konflik ini berujung pada Perang Siffin di Irak. Ketika tentara Ali hampir menang, Muawiyah menggunakan tipu muslihat dengan meminta arbitrase atau hakam. Peristiwa arbitrase ini, meskipun merugikan Ali, melahirkan 3 golongan politik utama dalam Islam, yaitu Khawarij, Syiah, dan Muawiyah, yang kemudian menjadi cikal bakal ahli sunnah. 2. 3 golongan politik utama dan teori kekuasaan. A. Kaum Khawarij. Nama Khawarij berasal dari kata yang berarti orang-orang yang keluar dari barisan Ali karena menolak arbitrase. Mereka berpendapat bahwa khalifah haruslah dipilih secara bebas oleh seluruh umat Islam dan bukan merupakan hak monopoli suku Quraisy. Bahkan seorang muslim non-Arab pun boleh menjadi khalifah, asalkan ia cakap. Mereka tidak setuju dengan sistem kerajaan yang turun-temurun. Khalifah yang melanggar ajaran agama wajib dijatuhkan, bahkan dibunuh. Teori politik Khawarij ini dinilai lebih demokratis pada zamannya. B. Kaum Syiah. Kaum Syiah menamai kepala negara dengan sebutan iman. Mereka meyakini bahwa jabatan imamah atau kepala negara adalah hak monopoli Ali ibnu Abi Thalib dan keturunannya dan bersifat turun-temurun. Mereka percaya bahwa Ali telah ditunjuk oleh Nabi sebagai penggantinya atau wasi. Mereka menganggap imam memiliki sifat kesucian dan hampir sama dengan Nabi, yaitu tidak dapat berbuat salah dan memiliki kekuasaan untuk membuat hukum meskipun tidak menerima wahyu. Syiah 12 atau Ithna Asyariyah meyakini 12 imam
Dengan imam terakhir, Muhammad Al-Muntazar, menghilang atau imam bersembunyi dan akan kembali sebagai Al-Mahdi. Syiah Ismailiyah meyakini hanya 7 imam nyata. Syiah Zaidiyah lebih moderat, tidak menerima paham imam bersembunyi dan berpendapat imam tidak ditentukan orangnya, melainkan hanya sifat-sifatnya. Mereka mengakui Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali sebagai imam yang sah, meskipun bukan yang terbaik atau mafdul. Ketiga, kaum ahli sunnah. Ahli sunnah atau sunni tidak menerima paham kesucian imam seperti yang diyakini Syiah. Mereka berpendapat bahwa hak kekhalifahan hanya untuk suku Quraisy. Pengangkatannya melalui pemilihan oleh ahlul hal wal akad atau orang-orang yang dapat menentukan. Khalifah harus memenuhi syarat seperti adil, berilmu, sehat mental atau fisik, dan berani. Filosof seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina berpendapat negara terbaik adalah yang dipimpin oleh Rasul dan kemudian oleh seorang filosof. Al-Ghazali berpendapat khalifah yang zalim tidak boleh dijatuhkan jika hal itu akan menimbulkan kekacauan. Dalam sejarah, seringkali khalifah yang lemah menjadi boneka di tangan sultan yang berkuasa, membuktikan pentingnya ketertiban politik. 3. Penutup. Dari sejarah politik yang ringkas ini, kita melihat bahwa politik sejak awal telah menjadi aspek sentral dalam Islam. Perbedaan pandangan tentang siapa yang berhak menjadi pemimpin dan bagaimana cara pengangkatannya telah melahirkan beragam aliran teologi dan teori kenegaraan yang membentuk keragaman dalam dunia Islam hingga kini. Nah, sekarang kita lanjut ke bab 6 nih. Lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam Islam. Lebih besar dari Islam bukan cuma agama yang ngatur ibadah pribadi, tapi juga membentuk masyarakat lengkap dengan lembaga sosialnya. Dalam sejarah Islam, kita bisa lihat bagaimana umat membangun struktur sosial dan sistem kehidupan bersama. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 1. Struktur sosial di masa awal Islam. Waktu Islam berkembang pesat, terutama setelah masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin, masyarakat Muslim mulai punya struktur sosial yang lebih kompleks. Kenapa? Karena wilayah Islam meluas banget, dari Jazirah Arab sampai Persia, Mesir, dan wilayah-wilayah lain. Secara umum, masyarakat waktu itu terbagi menjadi 3 lapisan besar. 1. Kaum Arab, golongan utama. 2. Mawali, non-Arab Muslim. 3. Budak, hamba sahaya. Pembagian ini bukan ajaran agama Islam ya, tapi dampak politik dan budaya dari penaklukan serta sistem pemerintahan waktu itu. Islam sendiri ngajarin kesetaraan, tapi dalam praktik sejarah, struktur sosial tetap ada. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 2. Kaum Arab, golongan istimewa. Kaum Arab, terutama suku Quraisy dan mereka yang ikut dalam ekspansi Islam, dianggap sebagai pemilik kekuasaan utama. Beberapa ciri kelompok ini, asteris mereka dapat jatah dari Baitul Mal, kas negara. Asteris dapat bagian dari ganimah, harta rampasan perang. Asteris jadi tentara dan pejabat pemerintahan. Asteris tinggal di kota-kota strategis seperti Kufah, Basrah, dan Fustat. Pada masa dinasti Umayyah, dominasi Arab sangat kuat. Jabatan penting hampir semua dipegang orang Arab. Mereka juga punya status sosial lebih tinggi dibanding kelompok lain, meskipun sama-sama Muslim. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 5. Lembaga-lembaga sosial dalam Islam. Selain struktur sosial, Islam juga punya lembaga-lembaga kemasyarakatan untuk menjaga keteraturan hidup masyarakat. Beberapa lembaga penting, asteris masjid pusat ibadah, belajar, musyawarah, bahkan pusat pemerintahan pada masa awal Islam. Masjid bukan cuma tempat salat, tapi tempat semua urusan umat dikumpulkan. Asteris khilafah, imamah, kepemimpinan, pemimpin tertinggi negara Islam. Tugasnya menjaga keadilan, mengatur pemerintahan, dan menegakkan hukum. Asteris Baitul Mal, kas negara,
lembaga keuangan negara. Di sini dikumpulkan zakat, pajak, rampasan perang, dan dana negara lainnya. Dana ini dipakai untuk gaji tentara, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. Asteris Diwan, administrasi, semacam departemen pemerintahan. Di masa Umar bin Khattab, Diwan ini mulai tersusun rapi. Asteris Kada, peradilan, lembaga hukum dan pengadilan. Ada hakim, kadi, yang menyelesaikan sengketa dan menegakkan keadilan sesuai hukum Islam. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 6. Mobilitas sosial, bisa naik kelas. Meskipun struktur sosialnya ada, Islam gak nutup peluang orang buat naik kelas. Asteris banyak mawali yang jadi ulama besar dan pejabat penting. Asteris budak yang merdeka bisa jadi tokoh masyarakat. Asteris ilmu, ketakwaan, dan kemampuan bisa jadi tiket untuk punya posisi tinggi. Contohnya, asteris Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, berasal dari keturunan Persia. Asteris banyak ilmuwan besar Abbasiyah juga bukan Arab. Artinya, status sosial bukan nasib mutlak, Islam kasih ruang untuk berubah. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 7. Penutup antara ajaran dan realitas. Harun Nasution mengingatkan, ajaran Islam itu menekankan kesetaraan, tapi praktik sosial politik umat Islam di masa awal dipengaruhi oleh sejarah dan budaya. Struktur Arab Mawali budak itu. Asteris bukan ajaran Islam, asteris tapi realitas sosial waktu itu. Asteris yang perlahan-lahan berubah seiring berkembangnya pemikiran Islam dan ilmu pengetahuan. Lebih besar dari, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah hanyalah yang paling bertakwa. Qs. Al-Hujurat 13. Jadi, Islam sebenarnya pengin masyarakat yang adil dan setara. Kalau ada ketimpangan, itu bukan karena Islamnya, tapi karena kondisi sejarah dan politik